Di sini ada Tugu Cadas Pangeran ya, tuh seperti ini. Banyak truk-truk besar, tikungannya lumayan, agak serem gitu. Ada pengecoran jalan ya. Ini ada rest area sih. Oke, mau jual ngeres dulu aja deh. Kalau kita ke Cirebon itu lurus, ke Congeang Buah 2 dan Ujung Jaya itu ke kiri. Oke, kita masih lurus ya. Dari sini kurang lebih 57 menit lagi ke Kertajati, berarti kurang lebih kita nyampe setengah 3. Aduh, Mang Ojol agak was-was nih. Turunannya lumayan nih teman-teman di depan. Wih, kita perlu hati-hati ya. Waduh, waduh, Mang Ojol agak was-was nih dengan kondisi CVT ya. Apakah sanggup? Ini udah kurang lebih 3 sampai 4 kilo teman-teman. Kacau banget. Ini turunannya panjang banget. Ini rasanya seperti kita mau ke arah pantai ya. Oke, lumayan sepi. Kita kasih tanda dan kita coba susul. Oke teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di perjalanan Mang Ojol, dan kali ini Mang Ojol mau ajak teman-teman melakukan perjalanan touring menuju Bandara Internasional Kertajati yang berada di Kabupaten Majalengka. Untuk perjalanan sendiri dimulai dari rumah Mang Ojol yang berada di Bandung Timur, dan kita akan menggunakan akses jalan nasional yang biasa dikenal dengan jalur tengah Pulau Jawa. Kita akan menggunakan akses jalan Cadas Pangeran atau lintas Sumedang menuju Kabupaten Majalengka. Dan untuk perjalanan pulangnya sendiri, rencananya Mang Ojol akan menggunakan akses jalan Cagak yang muaranya itu di pertigaan jalan nasional dari Lembang menuju Subang, teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke perjalanan, di sini Mang Ojol mau disclaimer terlebih dahulu. Mang Ojol minta maaf kalau mungkin hasil video kali ini terjadi guncangan yang cukup hebat ya, karena untuk perjalanan kali ini Mang Ojol tanpa persiapan sama sekali, secara dadakan, dan Mang Ojol nggak sadar kalau ternyata gimbalnya Mang Ojol ini ada baut yang hilang sepanjang perjalanan, sehingga mengakibatkan guncangan yang lumayan hebat, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk pembukaan di perjalanan kali ini. Kita langsung lanjut aja ke konten Mang Ojol kali ini. Oke teman-teman, sekarang jam 10.43. Mang Ojol masih di Jalan Ahana Sution. Di depan ini Pasar Ujung Berung atau alun-alun Ujung Berung ya. Barusan waktu Mang Ojol coba lihat estimasi waktu perjalanan dari rumah menuju ke Bandara Internasional Kertajati, ini kurang lebih 2,5 jam ya, dengan jarak tempuh kurang lebih 55 km kalau nggak salah. Dan seperti inilah kondisi
perjalanan di kota Bandung, tepatnya Bandung Timur, di hari Sabtu teman-teman. Dan ya nggak aneh ya, kalau hari Sabtu memang agak padat teman-teman. Ya semoga kepadatan hanya sampai alun-alun atau pasar Ujung Berung, karena perjalanan kita masih lumayan jauh. Dan Mang Ojol sendiri memang sengaja mengambil perjalanan di waktu kira-kira jam 10 sampai jam 11 siang, karena kalau kita melakukan perjalanan di bawah jam 9 pagi, kita akan berhadapan langsung dengan matahari. Mang Ojol pernah melakukan perjalanan menuju Lingkar Timur Jati Gede dan hasilnya backlight ya. Jadi berdasarkan evaluasi dari konten sebelumnya, akhirnya Mang Ojol memutuskan untuk melakukan perjalanan lebih siang dari biasanya. Lumayan macet dan ya kita nikmati aja perjalanan kali ini. Mang Ojol masih tertahan ya di sini macet nih di Jalan Raya Cinunuk, dan di seberang kita, sebelah maksudnya, yang pakai CBR nih, ini sama-sama motovlogger. Jadi barusan Mang Ojol tertahan di pasar Ujung Berung, terus Mang Ojol juga isi bensin di Cipadung ya, dan ya di sini tertahan macet lagi nih. Mang Ojol berjumpa dengan salah satu motovlogger nih. Kalau lihat dari plat nomornya, plat nomor Sumedang ya. Jadi kalau misalkan abangnya nih nonton konten Mang Ojol ya, maaf Mang Ojol nggak bisa nyapa karena pakai full face juga, mungkin nggak kedengeran kalau misalnya Mang Ojol nanti sapa ya. Nah seperti inilah kondisi di jalan raya di Bandung Timur ya. Setelah Bundaran Cibiru, ini dari Mang Ojol SMA 2009 sampai sekarang ini, masalah kemacetan di Bandung Timur ini belum ada solusinya ya. Sempat dengar sih bakal dibangun jembatan layang, tapi kalau misalnya teman-teman lihat lebar jalan di Bandung Timur ini, kemungkinan sulit ya untuk dibangun jalan layang atau flyover. Oke, setelah terjebak macet cukup panjang ya dari Bundaran Cibiru sampai Jatinangor nih, di depan adalah tugu perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang. Saat ini Mang Ojol ada di Cileunyi dan kita akan masuk ke Jatinangor. Nah, di depan itu ada pertigaan. Untuk arah kanan itu menuju Simpang Susun Cileunyi. Teman-teman bisa akses kalau teman-teman mau menuju Garut, Tasik, atau masuk ke pintu tol Cileunyi ya. Sekarang jam 11.25, lumayan ngaret ya. Oke, Mang Ojol lurus. Nah teman-teman, kalau mau ke pintu tol Cileunyi, teman-teman ambil kanan. Nah ini adalah tugu perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang. Oke teman-teman, saat ini Mang Ojol udah nyampe di Jalan Raya Tanjung Sari ya. Ini Kecamatan Tanjung Sari. Barusan adalah Pasar Tanjung Sari. Saat ini jam 11.37. Jadi dari Jatinangor menuju Kecamatan Tanjung Sari ini nggak terlalu jauh. Untuk Kecamatan Tanjung Sari ini masih berada di wilayah Kabupaten Sumedang. Dan menurut Mang Ojol masih salah satu kecamatan yang lumayan maju ya, yang berada di kawasan Kabupaten Sumedang. Kalau sebelumnya Kecamatan Jatinangor itu lebih kental dengan nuansa pelajar atau universitas, untuk Kecamatan Tanjung Sari ini justru lebih cenderung ke perkantoran ya, perkantoran, terus
terus distribusi kayak gitu sih. Dan ada banyak ruko juga. Bisa dibilang miniatur kotanya ya. Nih, ini alun-alun Tanjung Sari. Oke teman-teman, di sebelah kiri ini adalah pintu tol Cisumdawu ya. Jadi selain teman-teman bisa akses melalui pintu tol Cileunyi, akses kedua ini melalui jalan pintu tol Cisumdawu. Ini di wilayah mana ya? Masih masuk Tanjung Sari. Dan saat ini sudah mulai aktif beroperasi ya, teman-teman bisa lihat. Kalau nggak salah baru saja diresmikan sama Bapak Presiden Jokowi 1 minggu yang lalu teman-teman. Nah kalau vibes di Jalan Lintas Sumedang ini ya seperti ini nih. Aroma-aromanya ya gini, banyak kendaraan besar ya. Kecamatan Pamulihan. Nah kita udah mulai masuk nih di Jalan Lintas Cadas Pangeran. Teman-teman bisa lihat ya, vibesnya asik banget. Dan di sini daerah yang rawan longsor juga teman-teman. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman melintas ketika hujan lebat ya. Oke, ada perbaikan jalan juga nih. Rawan longsor dan rawan tumbang. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sebelah kanan, vibes jurangnya ini keren banget ya. Jadi untuk jalur kiri itu adalah jalan potong. Jalan potong kalau misalnya di sini lagi macet sih rekomendasi banget ya. Cuman ya vibesnya cuman ya pohon-pohon bambu aja, kurang asik teman-teman. Kalau di sini kan teman-teman bisa lihat ya, landscape-nya tuh lebih gimana gitu, lebih dapat kalau menurut Mang Ojol ya. Di sini ada Tugu Cadas Pangeran ya, tuh seperti ini. Landmarknya sendiri untuk Cadas Pangeran. Sampurasun Wilujeng Sumping di Kota Sumedang. Nah, kita udah masuk Kota Sumedang. Ini perbatasannya. Asik banget ya untuk vibes-nya. Bikin candu sih, jadi kangen untuk kembali. Coba kalau kita melihat kondisi jalanannya sih ngeri-ngeri sedep ya, kayak gini nih. Banyak truk-truk besar, tikungannya lumayan, agak serem gitu. Jadi perhitungannya pun harus tepat ya. Nah, yang lebih sulit lagi ketika hendak menyusul elf ya. Lumayan barbar. Kalau truk sih agak riskannya dengan blind spot aja. Kalau elf ini gimana ya? Jadi ketika kita hendak menyalip tuh mereka nggak mengurangi kecepatan dan nggak memberikan sela ya. Jadi agak berat untuk disalip. Nah
ini juga salah satu nih penyebab kemacetan ya, karena ada banyak truk-truk besar yang memarkirkan kendaraan ya di sepanjang jalan lintas Cadas Pangeran ini. Sedangkan ini kan jalannya lumayan ekstrim dan sempit juga ya. Nah, kalau teman-teman mengakses jalan yang barusan, yang kecil tadi tuh, ini nanti akan keluar di sebelah kiri. Cuman ya menurut Mang Ojol sih vibes-nya kurang dapet ya, karena lebih ke nuansa-nuansa pohon bambu gitu, perkebunan bambu. Jadi ya kurang sih menurut Mang Ojol. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini satu truk tronton ngabisin jalan banget dan lumayan sulit untuk didahului karena blind spot teman-teman. Dan di sini nah, Mang Ojol belum bisa melihat ke depan ya, jadi belum berani juga. Nah itu yang Mang Ojol takutkan ya. Jadi sebenarnya untuk jalan tengah ya, ini lebih ke tengah sih, atau banyak orang bilang lintas selatan. Sebenarnya lintas selatan Pulau Jawa sendiri kan lebih ke jalur Garut Selatan sih ya. Cuma banyak orang bilangnya jalur tengah ini tuh jalur selatan. Ini lebih berbahaya dibandingkan jalur Pantura sebenarnya, karena jalanan di sini lebih ekstrim. Tikungannya lumayan, cukup ekstrim sih. Ini shelternya Bineka ya, sebelah kiri. Oke, ini agak terguncang karena di sini anginnya lumayan kenceng, jadi mungkin kameranya agak gerak-gerak dikit ya. Anginnya kenceng banget teman-teman. Ih. Padahal Mang Ojol udah pakai gimbal ya, tapi gimbalnya kayak ketarik-tarik gitu tuh. Aduh, kacau. Oke. Nah, ini salah satu tugu ya. Di sini kita udah masuk ke pusat kota Sumedang. Teman. Sebentar, Mang Ojol perlu pastiin nih, karena barusan waktu Mang Ojol pantau anginnya kenceng, gimbalnya agak goyang-goyang gitu. Waduh, ada perbaikan jalannya. Kayaknya sekarang aman sih. Barusan karena anginnya kenceng, jadi kameranya agak goyang-goyang gimana gitu. Nah, di depan kalau kita nanti mau pulang ini bisa belok langsung ke kiri, nanti akan tembus ke Jalan Kutamaya. Sekarang kita ambil jalan ke kanan ke Jalan Palasari, teman. Ada pengecoran jalan ya. Ya, semoga nggak parah nih. Biasanya kalau udah ada perbaikan jalan gini macet.
Wih, kacau nih. Nah, nanti kita pulang akan ambil jalan ke kiri ya, ke jalan Kutamaya. Ih, macet dong. Ini sih jalannya hampir sama seperti jalan ketika Mang Ojo menuju lintas Lingkar Timur Jati Gede. Oke, kita di pusat kota nih. Nah, kalau kita ke Lingkar Timur ini ke kanan, kita belok kanan. Ini pasar semi modern. Jadi seperti ini nih pusat kota Sumedang. Di sini anginnya lumayan kencang teman-teman. Aduh, agak ngeganggu juga nih ke action cam. Semoga hasilnya masih oke ya. Nah, di sini kita masih lurus ternyata teman-teman. Ini bundaran apa nih? Di Google Maps nggak ada nih, nggak ada keterangan. Sini kita masih lurus ya. Kita masih lurus. Kalau nggak salah Mang Ojol waktu ambil jalan ke Cikamurang itu ambilnya ke kiri ya. Ambil ke kiri. Ini kita masih lurus. Sekarang kita ada di jalan mana nih? Sekarang masih di Jalan Mayor Abdurrahman ya. Dari sini 33 km ke Jalan Kertajati Kadipaten teman-teman. Nah, Kadipaten 34 km. Waduh, di sini anginnya lumayan kencang lagi nih. Ini Mang Ojo nggak tahu nih apakah gimbalnya longgar atau gimana ya. Jadi agak terbawa angin nih. Kayaknya Mang Ojo perlu setting dulu, cari tempat ngeres dulu aja ya. Yang lumayan teduh nih. Ini harus dicek dulu ya. Karena waktu Mang Ojo kemarin ke Cijapati ini nggak seperti ini nih kondisinya. Ini kayaknya ada trouble nih. Ini ada rest area sih. Oke, Mang Ojo ngeres dulu aja deh sambil benerin kamera. Sebentar, kita benerin dulu kamera di sini. Kayaknya ada trouble nih. Aduh, kacau. Oh, di sini shelternya ini ya. Raja Wali, teman-teman, sama Pahala Kencana. Oke, teman-teman, barusan Mang Ojol benerin dulu gimbal ya di salah satu rest area untuk bis atau travel antar kota ya, kurang lebih 1 jam ya. Terus Mang Ojol barusan udah lumayan jauh nih, ada kurang lebih 10-15 menit sepanjang perjalanan ngonten. Taunya gantian, yang errornya malah GoPro-nya gitu. Jadi awalnya untuk gimbal itu ada satu baut yang lepas, hilang. Untungnya ada cadangan ya. Cuman kendalanya akhirnya menjalar kemana-mana nih, kayak gini nih. Menjalar kemana-mana ya. Sebentar, mau coba atur dulu.
Ya beginilah kalau misalkan kita melakukan sebuah perjalanan tanpa planning. Jadi Mang Ojol hari ini sebenarnya nggak ada planning, karena biasanya Mang Ojol tuh hari Sabtu tuh on beat. Hanya untuk Sabtu ini entah kenapa Mang Ojol pengen suasana baru ya. Jadi ya secara dadakan Mang Ojol akhirnya melakukan perjalanan ini gitu. Semoga tidak ada kendala lagi ya. Agak kerepotan nih Mang Ojol nih. Kacau. Oke teman-teman, Mang Ojol ada di jalan Raya Legok Sumedang ini. Jalan nasional ini udah deket ya ke Majalengka. Nah di depan sebentar ini ada petunjuk jalan nih. Kalau kita ke Cirebon itu lurus, ke Congeang Buah 2 dan Ujung Jaya itu ke kiri. Oke, kita masih lurus ya. Dari sini kurang lebih 57 menit lagi ke Kertajati, berarti kurang lebih kita nyampe setengah 3. Aduh, Mang Ojol agak was-was nih untuk nanti jalan pulang, takutnya kemalaman di Jalan Cagak. Jadi ini keluar dari estimasi awal ya, karena ada trouble sih. Semoga Mang Ojol masih bisa pulang melalui jalur Jalan Cagak kalau memang masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya mungkin kita mengambil akses jalan yang lain. Dan ini pun kalau ternyata masih ada trouble di gimbal, kemungkinan Mang Ojol bakal lepas gimbalnya ya. Karena kalau enggak nanti kita nggak akan beres-beres perjalanannya. Dan terpantau masih banyak kendaraan besar UI. Lebih baik kita menyalip dari kanan. Tadinya kirain Mang Ojol lagi dalam kondisi macet ya. Taunya cuman karena kendaraan di depan nih truk agak lambat. Jadi kita ambil kanan aja ya. Sekarang Mang Ojol ada di Puskesmas Paseh kalau orang Sunda ngomong. Cuman di sini nggak tahu nih pengejaannya itu Paseh atau Paseh. Dari sini 24 km ke Jalan Kertajati Kadipaten. Kurang lebih 55 menit lagi. Jadi Mang Ojol skip aja ya teman-teman. Kita persingkat waktunya. Oke, di sini barusan ada pemberitahuan untuk mengganti ke gigi 1 atau gigi 2. Sepertinya ini ada turunan yang lumayan panjang ya. Jadi ada himbauan untuk mengganti ke gigi 1 atau gigi 2. Biasanya kalau memang ada himbauan seperti itu, ada turunan yang lumayan curam atau lumayan panjang ya jaraknya. Dan di Google Maps pun di sini ada tikungan yang lumayan tajam nih di depan. Oke, dari sini landscape di depan tuh keren banget. Ih, keren banget teman-teman. Ih, perbukitan dong. Mantul. Nah, di sini masih ada himbauan lagi ya untuk mengurangi kecepatan. Kayaknya ini ada tikungan yang lumayan curam dan nah, himbauan gunakan gigi rendah. Oke, di sini belokannya lumayan nih tikungannya. Mang Ojol nggak berani untuk menyusul. Ditambah lagi ini ada asap pembakaran sampah. Bahaya nih. Sebentar teman-teman. Ini perlu konsentrasi ya. Oke. Kita bisa menyusul kalau udah begini.
Jadi truk depan kita juga ada niatan untuk menyusul. Itu di depan view-nya keren banget teman-teman. Perbukitan, bukitan lembah. Oke. Lah. Lumayan tajam ya, dan ini turunannya panjang banget teman-teman. Ini belum berhenti dari tadi. Kita dapat turunan ya, tuh masih ada himbauan. Sepertinya ini masih menurun. Lumayan panjang. Oke. Dan di sini mulai terasa lebih terik ya. Lebih terik. Turunannya lumayan nih teman-teman di depan. Wih, kita perlu hati-hati ya. Ada ikralan wisata edukasi di sebelah kiri ya. Gila bener ini. Ini turunan belum berhenti-berhenti teman-teman. Udah kurang lebih 2-3 kilo ya. Dan di depan wih, view-nya asik banget. Ih, turunannya panjang banget ya. Oke. Ini turunannya panjang banget. Ini rasanya seperti kita mau ke arah pantai ya. Berarti nanti ketika kita arah pulang, ini kita bakal nemuin tanjakan yang lumayan panjang, teman-teman. Waduh. Mau agak was-was nih dengan kondisi CVT ya. Apakah sanggup? Ini udah kurang lebih 3-4 kilo, teman-teman. Kacau banget. Lumayan panjang ya, tuh. Karena Mang Ojo baru sekali sih melakukan perjalanan sampai ke Brebes ya. Jadi nggak terlalu menguasai Medan ya. Jadi agak lupa-lupa ingat gitu. Ini sih di luar prediksi banget ya. Waduh, turunannya panjang banget teman-teman. Kurang lebih kita sudah 3-4 kilo, bahkan mau menuju 5 kilo nih. Turunannya nggak berhenti-berhenti ya.
Mang Ojo nggak ngebayangin kalau kemalaman di jalan ini. Lumayan ngeri-ngeri sedap teman-teman. Oke. Ih, itu keren banget. Semoga bisa tertangkap sama kamera ya. Perjalanan kita masih jauh ternyata teman-teman. Jadi agak memutar ternyata ya. Oke, kita masih di jalan Bandung Palimanan teman-teman. Kurang lebih 43 menit lagi ya. Lumayan jauh. Haha, kacau banget. Sebenarnya membuat semakin lama di perjalanan ini karena ada trouble ya. Dan trouble-nya ini masih belum terselesaikan menurut Mang Ojo. Lumayan panjang ya. Ini udah 5-7 km deh. Kalau nggak salah, ini kita nemuin turunan yang cukup panjang. Kacau banget ya. Dan di sini anginnya lumayan kenceng, teman-teman. Oke, kita nemuin jalan yang lumayan panjang nih lurusannya. Bang Ojo nggak bisa bayangin kalau terjadi trouble dengan kendaraan ya, karena sepertinya ini udah masuk ke jalur hutan karena jarang banget ada warga ya. Bahkan pemukiman pun jarang banget teman-teman. Paling sesekali yang ada ya seperti ini gitu, kayak rumah makan, rest area untuk kendaraan-kendaraan besar ya. Oke. Nah, di tepat sebelah kanan kita nih ada sungai yang lumayan besar. Ada sungai yang lumayan besar. Dan view-nya asik banget ya. Nuansa perkampungan. Kalau kita lihat untuk garis separator jalan ya nih, di sini tidak putus-putus, jadi sebenarnya nggak dihimbau untuk menyusul karena jarak blind spotnya mungkin ya. Nah, oke, di sebelah kiri nih ada Alfamart ya. Setelah cukup lama nih Mang Ojo nggak melihat ada Alfamart atau Indomart. Di depan ada dua tronton nih. Kita perlu ini tronton yang di depan kita mau coba nyusul ya. Jadi kita agak sulit. Dan di depan itu ada turunan, jadi kita perlu sabar. Oke, lumayan sepi, kita kasih tanda dan kita coba susul.